warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para Dewan Asatidz wal Ustadzat Pesantren Al-Madiyah Darussalam, dan tak lupa para pecinta ilmu tauhid yang offline maupun online. Kembali lagi di channel Almana bersama saya Dini Nurfatihasari, perwakilan dari kelas 4 dunia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal yang terdapat di kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karangan Syekh Thohir bin Sholih Al-Jazairi. Kitab ini berbentuk soal jawab, dan kalau teman-teman ingin menyimaknya bisa dilihat di halaman 20 sampai halaman 22. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang kenapa Al-Quran kok disebut mukjizat paling agung. Jawabannya, yang pertama, Al-Quran itu termasuk tanda yang logis, atau bisa disebut di kitabnya ayatan akliyatan. Maksudnya logis itu gimana? Bisa dipikir, artinya dalam Al-Quran, itu kata-katanya bisa dipikir oleh akal. Yang kedua, Al-Quran itu kekal sepanjang masa atau baqiyatan madatan. Maksudnya kekal sepanjang masa itu gimana? Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, Al-Quran itu tetap dijadikan pedoman. Soalnya kalau kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Injil, Zabur, itu yang dibahas di dalamnya itu hanya zaman itu saja, tidak seluruh umat. Terus poin yang ketiga, kita akan melihat suatu kejadian itu dengan berpikir. Intinya sama dengan yang pertama. Kalau kita berkegiatan sehari-hari, misalnya makan, ya kita kan selalu ingin makan. Ya, ada perintahnya di Al-Quran. Contohnya, kulu washrabu. Ya, kita diperintah untuk makan dan minum. Tapi kan ada koordinatnya lagi, yaitu wala tusrifu, tapi janganlah berlebihan. Yang keempat, mukjizat selain Al-Quran itu akan habis dengan habisnya waktu. Maksudnya akan habis dengan habisnya waktu itu. Kalau Al-Quran kan sudah dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai akhir zaman nanti, itu Al-Quran mencakup semuanya. Kalau kitab-kitab itu hanya mencakup doa-doa atau hikmah-hikmah. Yang kelima, bentuknya Al-Quran itu sastra. Maksudnya sastranya itu sampai keluar batasannya sifat manusia. Jadi manusia itu tidak bisa membuat surat yang semisal dengan Al-Quran, karena tidak mampunya membuat bahasa yang sebaik Al-Quran. Jadi intinya Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar dan yang paling agung. Karena Al-Quran itu istimewa, dan keistimewaannya itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran itu memberi pengetahuan kita tentang hal-hal yang gaib. Maksudnya hal-hal yang gaib itu tidak tampak, seperti contohnya jin, setan, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Quran itu tidaklah hal yang membosankan untuk dibaca dan diulang-ulang. Maksudnya dibaca dan diulang-ulang, kan kita hidup di pesantren. Jadi kan setiap hari kita mendengarkan Al-Quran, membacanya, dan lama-kelamaan kita akan terbiasa dan tidak akan menjadi hal yang membosankan. Yang ketiga, Al-Quran itu tempatnya berkumpulnya semua ilmu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ilmu apa saja, bisa jadi ilmu sosial, ilmu akhlak, dan lain-lain. Yang terakhir, Al-Quran itu memuat kejadian masa lalu, seperti contohnya kisahnya Nabi Musa dan kaumnya, kisahnya Nabi Nabi Isa dan kaumnya. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang paling agung, yakni Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau itu memiliki sifat yang ummi, atau bisa disebut lugu dan keibu-ibuan. Jadi
Maksudnya itu wahyu itu tidak harus diturunkan kepada orang yang bisa menulis atau membaca, tapi diturunkan bisa ke orang siapa saja yang diberi anugerah berupa wahyu itu tadi. Al-Quran juga isinya itu taksis, berbeda dengan yang lain. Kalau Taurat, Injil, Zabur itu am. Kalau Al-Quran itu taksis yang dijabarkan dengan 3 juz. Cukup sekian penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe video kami. Tunggu video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.